Shalom, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan beribadah di gereja kita masing-masing. Hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur apapun yang terjadi, apapun masalah kita. Kalau kita datang ke Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada semangat, ada sukacita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Mari kita teduhkan hati kita. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat kebaikan Tuhan sepanjang seminggu telah berlalu. Tidak terasa kami bisa memulai ibadah minggu lagi. Untuk hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami. Apapun sakit penyakit, persoalan yang belum selesai, kami tahu ada tangan Tuhan yang memegang kami. Ada tangan Tuhan yang tidak melepaskan kami. Ada tangan Tuhan yang bekerja membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah melupakan, meninggalkan kami. Engkau ada menyertai kami. Bapa, berkatilah setiap anak-Mu yang mengikuti menara doa pagi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan kebijaksanaan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Tuhan memberkati dari awal hingga akhir menara doa pagi ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami membawa pujian kami Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. kembali kami katakan, Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 kami yakin saat Engkau berfirman Tuhan, Amin Tuhan. dan kami menang saat Engkau yang bertindak dalam hidup kami. Yes, amin. Kami mau nyatakan bagi-Mu, Ku yakin
saat Kau berfirman. Amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. dan kami menyatakan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku Diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Keluarkan suara. Katakan terima kasih. Ya Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang kami mustahil. menang bersama-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sebab Kami tiada percaya yang kuasa-Mu. mustahil. Kami percaya Bagimu, pekerjaan-Mu ya Tuhan, yang sedang kekuatan bekerja, kami membuka jalan hanya bagi kami, daripada-Mu. menolong, menguatkan kami, sembah kami, menghibur kami. nyatakan Tuhan, Tuntun kami Tuhan, Engkau baik tuntun kami dalam bagi kebenaran. kami. Bawa kami dalam rencana-Mu. Bawa kami dalam rencana-Mu. Jadilah rencana-Mu. Jadilah jalan-jalan-Mu. Jadilah rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami Tiada bersyukur. yang mustahil Terima kasih. bagimu ya Yesus. Haleluya. Kau yang bekerja mendatangkan kebaikan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan, tuntun kami dengan firman Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu, yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe, bisa Bapak Ibu men-share. Dengan Bapak Ibu terlibat men-share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema memulihkan hati yang hadir dalam keluarga. Memulihkan hati yang hadir dalam keluarga. Ada banyak keluarga, mereka satu rumah, ayah, ibu, anak-anak, tapi hati mereka sudah jauh satu sama lain. Mereka tidak lagi seperasaan, tidak ada lagi komunikasi yang baik, yang nyaman, aman. Tidak ada lagi kejujuran, tidak ada lagi ketawa yang indah. Mereka tidak lagi merasakan kesusahan yang satu menjadi kesusahan mereka. Mereka menjadi orang yang berjarak, orang yang jauh, padahal mereka satu rumah. Bahkan suami istri, mereka satu kamar, tapi mereka sudah punya jarak. Si suami punya wanita lain, si istri punya pria lain. Ada yang demikian. Bahkan katakanlah bukan wanita lain, bukan pria lain, tapi si istri sibuk dengan sosial media, Facebook, Instagram, TikTokan. Sementara suami sibuk dengan WA-nya. Mereka nampaknya satu rumah, tapi mereka jauh. Mereka tidak terhubung. Mereka tidak terhubung dengan baik. Mereka jauh dengan perasaan satu sama lain. Kalau hubungan suami istri jarak ada, tidak satu perasaan, tidak lagi dekat, tidak lagi erat, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling peduli, tidak lagi saling support, ini berbahaya. Lama-lama mereka menjadi pasangan yang beku, yang dingin, kaku. Tidak ada lagi kehangatan, pelukan, pujian, perhatian. Ini akan berakibat hubungan orang tua anak-anak pun berjarak. Ketika hubungan suami istri berjarak, maka hubungan orang tua anak-anak berjarak. Hubungan anak-anak pun berjarak. Karena apa yang diperlihatkan orang tua akan turun kepada anak-anak. Kristus menginginkan suami istri menyatu, melekat, rekat seperti lem, tidak terpisahkan. Walaupun ada jarak yang jauh, tapi hati mereka bisa berpaut. Lewat doa, perhatian mereka satu sama lain. Hari ini kita diberkati dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara, ini sangat relate dengan kehidupan keluarga yang kita alami. Menariknya, menurut Alkitab, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi ikatan perjanjian, covenant, yang menekankan kesetiaan dan kedekatan relasi. Karena itu, Alkitab sangat menekankan pemulihan relasi. Bukan hanya memperhatikan status pernikahan. Banyak orang menikah hanya punya status menikah. Secara administratif mereka menikah di atas kertas. Tapi mereka tidak bersatu.
Mereka tidak terpaut, mereka tidak melekat, mereka tidak saling memperhatikan, mereka tidak saling melihat keadaan satu sama lain, tidak lagi empati. Banyak orang hanya dipertahankan status di atas kertas, kasihan hidup mereka. Padahal pernikahan itu bukan hanya legalitas daripada hukum, tetapi itu adalah ide Allah. Pernikahan adalah ide Allah, mempersatukan. Bahkan Tuhan menggambarkan seperti Kristus dengan jemaat. Demikianlah suami istri. Suami menggambarkan Kristus, istri menggambarkan jemaat. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, rela memberikan nyawanya untuk jemaat, mati di kayu salib. Demikianlah suami rela memberikan nyawanya untuk istrinya karena mengasihi istrinya. Demikianlah juga jemaat tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Demikianlah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Banyak pasangan masih tinggal bersama tetapi tidak benar-benar hadir satu sama lain. Kesibukan, pekerjaan, pelayanan, bahkan gadget sering membuat pasangan. HP ini berbahaya. Kadang-kadang bisa suami istri mereka makan sama, tapi ketika bicara mereka tidak saling melihat wajah pasangan mereka. Tidak apa-apa kalau kita makan di restoran, kita lihat HP. Tapi ketika berbicara, kita harus melihat wajah pasangan. Itulah quality time. Kita stop dulu HP ini. Kita fokus lihat wajah istri. Suami fokus lihat wajah istri. Istri lihat wajah suami. Meresponi, mendengar dengan hati. Mendengar sampai selesai. Mendengar tanpa dipotong, mendengar dengan rendah hati, mendengar dengan empati, merasakan perasaan pasangan penting, merasakan perasaan anak-anak penting. Banyak mereka tidak lagi memiliki hati yang hadir. Fisik boleh hadir, ayah di rumah, tapi hatinya gak hadir di rumah. Ada yang lebih sedih, ayah di rumah, tapi hatinya keselingkuhannya. Bukan kepada istrinya, bukan kepada anak-anaknya. Sebaliknya mungkin istri hadir fisiknya, tapi hatinya enggak ke suaminya, hatinya enggak kepada anak-anaknya, hatinya kepada selingkuhannya. Saudara tahu, jumlah perselingkuhan meningkat, jumlah orang yang bercerai meningkat, jumlah orang yang tidak lagi merasakan hubungan yang hangat meningkat. Banyak pasangan hubungan dingin. Banyak pasangan berkata ke saya, gak ada gunanya kami bicara Pak Pendeta suami istri. Kalau kami bicara ujungnya berantem. Jadi apa yang kalian lakukan? Ya sudah diam-diaman. Yang penting kami serumah, yang penting kami tidak cerai. Bayangkan mereka menyerah dengan keadaan mereka yang tidak hangat lagi. Tidak ada pelukan, tidak ada pujian, tidak ada perhatian. Mereka membiarkan kedinginan, kebekuan dalam rumah tangga mereka. Kasihan anak-anak mereka, kasihan hidup mereka hancur. Ingat, mental anak hancur bukan di luar. Mental anak banyak hancur di dalam rumah karena perlakuan ayah ibu yang sombong dan egois. Yakobus 3:16 katakan, iri hati dan mementingkan diri sendiri akar kekacauan di dalam pernikahan. Kalau dalam dirimu ada egois, merasa engkau yang paling benar, merasa engkau yang paling penting, engkau yang paling berkorban, engkau merasa paling hebat, paling banyak memperhatikan, paling berkorban masalah waktu, paling peduli keluarga, perasaan paling ini hati-hati. Itu membuat engkau merendahkan pasanganmu. Engkau tidak menganggap pasanganmu punya andil dalam pernikahan, dalam keluargamu. Hati-hati, perasaan itu bisa menipu dan menghancurkan hubungan kalian. Karena suami istri itu adalah dua pribadi yang saling memperhatikan. Saudara, banyak orang hadir secara fisik tapi gak hadir secara hati. Ini yang saya sedang khotbahkan kemana-mana. Hadir secara hati. Artinya kita bisa merasakan perasaan pasangan. Saya belajar merasakan kenapa ya istriku menjerit. Udah lama istriku tidak menjerit. Pada waktu dia menjerit beberapa tahun lalu, saya mulai hadir secara hati. Oh iya, dia menjerit karena beban tanggung jawabnya terlalu banyak.
Dia memikirkan belanjaan, besok makan apa, anak-anak kami bagaimana, tagihan bagaimana, cicilan banyak lagi yang mau dibayar. Banyak hal yang harus dia pikirkan. Hubungan keluarga besar harus diperhatikan. Nah saudara, saya belajar mendengar dan hadir dengan hati. Sehingga saya memahami, oh iya, saya perlu mengambil sebagian bebannya. Saya mulai memperhatikan dia, mengantar dia kemana-mana, memprioritaskan istri saya yang selama ini kurang kau prioritaskan. Dan mulai saya belajar cuci piring, terus mengambil bagian hal-hal rumah tangga, sampah, belanja, dan lain-lain kebutuhan rumah tangga. Saya mulai ambil bagian. Dan istri saya jauh lebih sehat mentalnya, lebih redah, lebih damai. Kenapa? Suami mengambil beban sebagian daripada istrinya. Hai suami, ambillah beban istrimu, supaya istrimu jangan terbebani terlalu banyak, overload, overthinking, sehingga mereka bisa berteriak atau mereka diam, memendam. Kalau berteriak masih lebih baik, kalau memendam, diam, beku, itu lebih berbahaya. Ajaklah istrimu berbicara, istri ajaklah suamimu berbicara. Hadirlah kalian secara hati, perhatikan pasanganmu, perhatikan anak-anakmu, perhatikan cucumu kalau engkau punya cucu. Saya sudah punya cucu, saya belajar memperhatikan sampai ke cucu, melihat tumbuh kembangnya. Hadir secara hati, tulis dalam kolom, saya mau hadir secara hati di keluargaku. Tulis dalam kolom, saya mau hadir secara hati di dalam keluargaku. Atau saya hadir secara hati dalam keluargaku. Penting, karena banyak orang hanya fisik yang hadir, tapi hatinya tidak hadir. Nah saudara, mereka mengalami keterpisahan emosional. Tidak lagi ada keterhubungan perasaan. Disebut mereka emotional disconnection. Sudah terputus, sudah terpisah sebelum berpisah. Kalau hal ini diteruskan, maka lama-lama mereka berpisah di pengadilan. Jadi pengadilan itu puncak, klimaks, diputuskan. Mereka sah secara negara, hukum berpisah. Tapi mereka sudah jauh tahun-tahun sebelumnya, sudah berpisah perasaan, berpisah komunikasi, berpisah tujuan, dan diputuskan di pengadilan beberapa tahun kemudian. Hati-hati, jangan ada berjarak dengan pasangan. Jangan berjarak dengan anak-anakmu. Hubunganmu perlu engkau perhatikan dengan baik. Hal ini sebenarnya sudah terlihat dalam banyak relasi manusia di Alkitab. Misalnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang pertama rusak bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan mereka satu sama lain. Kejadian 3 ayat yang ke-12. Kejadian 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Adam tidak lagi melindungi relasi itu, tetapi mulai menjauhkan diri dan menyalahkan. Lihat, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Itu yang terjadi di rumah. Ayah menyalahkan ibu, ibu menyalahkan ayah, ibu menyalahkan anak-anak, ayah menyalahkan anak-anak, anak-anak menyalahkan orang tua. Jadi apa yang terjadi di keluarga sudah terjadi sebelumnya. Hati-hati, putuskan mata rantai ini. Tuliskan dalam kolom, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Tulis dalam kolom, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Lebih mantap lagi kalau Bapak tulis, saya bertanggung jawab. Atau Ibu tulis, saya bertanggung jawab penuh atas kehidupan keluargaku. Dan aku percaya keluargaku dipulihkan. Tulis dalam kolom. Hubungan yang dulunya dekat mulai kehilangan kehangatan. Awal pernikahan begitu hangat, apalagi honeymoon begitu hangat. Tapi lama-lama banyak orang mulai dingin, tidak ada lagi komunikasi, bahkan tidak mau menjumpai pasangannya lagi, bahkan berkata tidak ada gunanya diteruskan pernikahan, berbahaya dan berujung kepada perceraian. Kenapa? Karena mereka tidak memelihara suasana, tidak memelihara perhatian, tidak merawat cinta, tidak merawat rumah. Kalau tidak dirawat, rumah itu akan tumbuh banyak sarang laba-laba. Atau mungkin taman gak dirawat, lalang akan tumbuh. Pernikahan, keluarga yang tidak dirawat akan tumbuh egois,
kesombongan, iri hati, merasa hebat, marah-marahan, bentak-bentakan, diam-diaman. Rawat hubunganmu dengan pasangan, rawat hubunganmu dengan anak-anak, rawat keluargamu, rawat pernikahanmu. Penting sekali. Dalam pernikahan modern sering terjadi pola seperti ini. Pasangan bercerita tidak ditanggapi. Pasangan mengeluh dianggap sepele. Pasangan ingin dekat diabaikan. Hal-hal kecil perlahan menciptakan jarak emosional. Kalau ini mereka terus lakukan, ketika pasangan ingin dekat diabaikan, mau cerita tapi dicuekin, lama-lama ini akan berjarak jauh dan berpotensi orang ketiga akan datang dan berpotensi bercerai. Hati-hati, pernikahan dipelihara bukan oleh rumah yang besar, tetapi oleh hati yang saling memperhatikan. Kedekatan pasangan lahir dari perhatian kecil yang konsisten. Perhatian kecil yang konsisten. Tulis dalam kolom, saya mau memperhatikan keluargaku secara konsisten. Saya memperhatikan pasanganku secara konsisten. Tulis dalam kolom, supaya itu menjadi bagian penting dalam hidupmu. Memulihkan koneksi dimulai dari hadir kembali bagi pasangan. Belajar mendengar dengan sungguh-sungguh. Tulis dalam kolom, saya mau belajar mendengar pasangan dengan sungguh-sungguh. Mendengar anak-anak dengan sungguh-sungguh. Memberi perhatian, meluangkan waktu berkualitas, kasih waktu. Merespon usaha pasangan untuk dekat. Ketika pasanganmu ingin dekat, dekatkan dirimu. Jarak dalam pernikahan bukan dimulai dari pertengkaran, tetapi dari ketidakpedulian kecil yang berulang-ulang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman yang kami dengarkan, kami lakukan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mau hadir secara hati dalam keluarga kami. Hati kami hadir kepada pasangan, hati kami hadir kepada anak-anak, kepada menantu dan cucu-cucu kami. Kiranya kami mau berubah ya Tuhan, supaya bukan hanya fisik kami yang hadir, tapi hati kami hadir. Jamahlah setiap yang mendengarkan firman ini, supaya kami diubahkan, supaya hubungan keluarga kami hangat, hubungan suami istri penuh kasih, hubungan orang tua anak-anak penuh kasih, kehangatan kasih dalam anak-anak dengan anak-anak, bahkan dengan menantu, bahkan dengan cucu. Semuanya dimulai dari suami istri, ayah dan ibu yang merawat hubungan yang dalam. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu, taruh di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuh yang sakit disembuhkan Tuhan. Tuhan, angkat sakit penyakitmu. Tuhan, urapi oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu, semakin hari semakin sembuh. Tuhan memberkati obat-obat yang dimakan. Tuhan memberkati tenaga medis yang dikunjungi. Oleh kuasa Tuhan, sembuhlah sakitmu. Bagi engkau yang sedang susah keuangan, ekonomi, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberi engkau kekuatan baru, semangat baru, berjuang, berusaha. Tuhan berkati tanganmu, perjalanan kakimu, diberkati usahamu, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Berhikmat, bijaksana, unggul dalam bekerja. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang berharap punya keturunan, anak-anaknya dapat pekerjaan, anak-anak yang sedang ujian di sekolah, ujian apapun yang sedang mereka harapkan, yang mereka tulis di kolom-kolom YouTube ini, apapun yang mereka tulis di kolom-kolom YouTube ini, Tuhan memberkati, diandalkan Tuhan, diberkati, mengandalkan Tuhan. Mereka yang sedang berharap rumah terjual, tanah terjual, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan.
Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dibuat Tuhan engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah. Dan jangan lupa share link ini kepada banyak orang. Dengan men-share link ini Bapak Ibu sudah terlibat pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang sudah memberkati dalam doa, mendukung kami dalam dana di rekening yang ada, terima kasih. Tuhan memberkati dan mengembalikan berlipat kali ganda. Yang mau konseling, mohon hanya di chat karena waktu saya sudah super sibuk. Mohon dimaafkan, dimengerti, tapi saya berjuang untuk membalasnya. Di 08 11 63 73 47. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.